Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Allahumma nafi'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla faj'al kullu umurana sahlan muyassara. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang pantas kita ucapkan di awal perjumpaan kita di malam hari yang mulia ini kecuali rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita semua. Dan di antara nikmat yang banyak yang wajib kita syukuri adalah kesempatan untuk meraih hidayah, yaitu hadirnya kita di majelis ilmu, khususnya dalam ilmu bahasa Arab, ilmu yang kita pasti gunakan sejak kita kecil, ya. Seharusnya sejak kecil sudah belajar ilmu yang tidak akan sia-sia sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita, ilmu yang akan senantiasa memberikan manfaat bagi orang-orang yang mempelajarinya untuk semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan Al-Qur'an, dan semakin dekat dengan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ya, di saat sebagian orang diberikan kesempatan untuk bisa belajar, namun mereka disibukkan dengan perkara-perkara dunia. Ada ketika seseorang diberikan kelonggaran waktu, akan tetapi mereka lebih sibuk. Apalagi sekarang final Piala Dunia, ya. Ya, maka para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu nikmat yang wajib kita syukuri, ya. Apalagi memang bahasa Arab, ya, itu adalah suatu pelajaran yang memang kita dituntut untuk keistiqomahannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena tidak mungkin sesuatu yang ingin kita capai yaitu surga Allah Subhanahu wa taala dijual dengan murah, dijual dengan gratis, dijual tanpa perjuangan. Tidak mungkin. Akan tetapi tentunya ketika kita ingin mendapatkan sebuah hal yang berharga, di situ ada perjuangan yang berat. Ya, maka sepatutnya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang mulia ini, dan salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beserta untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang berada di naungan sunnah beliau. Dan tidak lupa kita ucapkan jazahumullahu khairan kepada seluruh kru atau seluruh tim dari Ashabul Hijrah atas fasilitas yang diberikan. Ini sangat luar biasa sekali. Nikmat yang sangat luar biasa, yang biasanya belajar bahasa Arab itu ada yang berbayar atau ada yang banyak kesulitan, akan tetapi di sini Allah berikan kemudahan melalui atau wasilah dari teman-teman Ashabul Hijrah. Semoga Allah memberikan balasan yang terbaik untuk teman-teman Ashabul Hijrah. Baik para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini adalah hari yang spesial bagi saya khususnya, karena memang di tanggal 18 Desember ini adalah Al-Yaum Al-Alami Al-Lughatul Arabiyyah, yaitu Hari Bahasa Arab Sedunia, ya. Hari Bahasa Arab Sedunia, ya. Ini bukan dikait-kaitkan dengan final Piala Dunia atau yang lainnya, tidak. Memang sejak dahulu, ya, 18 Desember itu adalah waktu di mana bahasa Arab itu resmi menjadi bahasa yang digunakan di dunia ini. Jadi bahasa Arab itu salah satu bahasa resmi internasional yang ditetapkan oleh UNESCO pada 18 Desember 1973. Berada dalam urutan ke-6, ya, dari 22 bahasa di seluruh dunia. Maroko dan Arab Saudi sebagai anggota UNESCO merupakan inisiator. Ya, Maroko yang kemarin ya qadarullah kalah, ya. Tetapi makanya sebenarnya prestasi kaum muslimin itu bukan hanya di bola. Di antaranya memang negara yang banyak menciptakan para ulama, bahkan sanad-sanad
dari para ulama termasuk Imam Bukhari itu adalah orang-orang Maroko. Ya, jadi sebenarnya kejayaan itu bukan ketika juara Piala Dunia, tetapi kejayaan itu ketika kita mengetahui sejarah bahwa di balik negara yang kecil itu ternyata terdapat banyak sejarah Islam yang mungkin belum kita ketahui. Nah, Maroko dan Arab Saudi ini sebagai inisiator agar bahasa Arab itu ditetapkan sebagai bahasa internasional, dan di tahun 1973 UNESCO menetapkan bahwa bahasa Arab adalah urutan yang keenam dari 22 negara yang dipakai bahasanya untuk kegiatan internasional. Dan para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu bahasa di dunia yang paling banyak digunakan lebih dari 442 atau 422 juta orang per hari. Dan bahasa ini buktinya digunakan berabad-abad dalam sejarahnya sebagai bahasa politik, ilmu pengetahuan, sastra, dan secara langsung atau tidak langsung telah mempengaruhi banyak bahasa lain di dunia Islam. Ya, buktinya sejak zaman dulu sampai sekarang bahasa Arab nggak punah, yang menunjukkan bahwa ini salah satu bahasa yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahasa Arab ini mempunyai peran yang besar dalam membangun peradaban dan keilmuan di dunia. Para ilmuwan terkenal di dunia saat ini banyak yang menukil atau copy paste dari ilmuwan-ilmuwan terdahulu yang semuanya adalah ilmuwan muslim dan bahasa yang digunakan adalah bahasa Arab. Jadi ilmuwan yang kita lihat sekarang itu nggak akan bisa memahami ilmu yang mereka dalami kecuali bersumber dari apa? Bahasa Arab. Oleh karena itu ini sebagai mukaddimah saja, sebagai penyemangat kita bahwa memang bahasa Arab ini adalah bahasa yang sangat mulia. Bahkan kalau kita mengaku muslim, ya kita mengaku muslim dan kitab suci kita adalah Al-Qur'anul Karim, dan Al-Qur'anul Karim itu menggunakan bahasa Arab. Oleh karena itu Allah berfirman dalam surat Yusuf di ayat yang kedua, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami telah jadikan Al-Qur'an dalam bahasa Arab supaya kalian apa? Memikirkannya. Jadi nggak salah kalau Umar bin Khattab mengatakan bahwa orang yang belajar bahasa Arab itu sudah otomatis akan menambah kecerdasannya. Bukan dia semakin bodoh, tapi semakin cerdas. Kalau dia diasah, dilatih untuk mempelajari bahasa yang mulia ini, maka itulah keutamaan yang dimiliki oleh orang-orang yang mempelajari bahasa Arab. Mungkin itu mukaddimah ya, dan sekali lagi nih bagi termasuk kami karena jurusannya pendidikan bahasa Arab, ini hari spesial ya 18 Desember ini sebagai peringatan hari di mana bahasa Arab ditetapkan sebagai bahasa resmi internasional. Semoga ini menjadi motivasi kita semua untuk ke depan bisa mempelajari bahasa Arab lebih semangat lagi. Dan insya Allah ya Ustadz Muhammad Ramdhani, setelah kita khatam dari kitab ini ya, dan kemarin ada masukan dari beberapa jamaah, maka insya Allah next time setelah ini habis jilid pertama, kita akan lanjutkan di beberapa referensi buku yang berkaitan dengan hiwar ya, karena ternyata dari beberapa pertemuan banyak jamaah yang ingin langsung bisa apa speaking ya atau kalam dari maharul kalam. Jadi insya Allah biidznillah taala setelah kita tuntaskan jilid pertama ini kita akan lanjutkan dengan berharap nanti ke depan jenengan semua langsung bisa mempraktekkan bicara dengan orang-orang Arab ya. Dan termasuk Piala Dunia yang ada di Qatar ini sebenarnya sebagai kesempatan untuk kita belajar dari apa yang diucapkan ya, seperti kemarin ini sekilas saja ya, seperti antara Argentina dan Arab Saudi. Kita tidak lihat pemainnya atau apa, tapi kita lihat dari komentator bahasa Arabnya. Itu keren. Di antara kalimatnya adalah isna'ut tarikh, isna'ut tarikh. Itu dari sona ayasna'u. Ya, yaitu buat. Makanya pabrik itu kan bahasa Arabnya apa? Sina'ah. Pabrik-pabrik itu bahasa Arabnya apa? Sina'ah. Sona ayasna'u itu buat. Jadi isna'u ya, buatlah at-tarikh, buatlah sejarah. Ya, itulah di antara cuplikan komentator bahasa Arab yang saya rasa kalau jenengan lihat dari sisi yang lainnya, bukan dari sisi bolanya, itu sangat bisa menambah wawasan kita dalam wawasan untuk mufradat atau vocabulary dalam bahasa Arab, dan itu sangat bagus sekali. Tapi insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan mempelajari salah satu bab yang agak dibutuhkan serius ya, karena dulu saya pertama kali belajar ini termasuk sesuatu yang sulit, tetapi karena diulang-ulang terus ya insya Allah mudah. Tafadhol ya Ustadz.
Baik. Pada kesempatan malam hari ini kita akan mempelajari isim mamnu' minas sarf, ya, minas sarf. Yaitu isim-isim yang mamnu' yang dilarang untuk menerima tanwin. Jadi malam hari ini kita akan belajar bahwa ada sebagian kelompok isim yang sejak awal dia tidak boleh ditanwin harokat akhirnya. Oke, sebelum kita masuk dalam pembahasan ini, jangan lupa saya anjurkan para jamaah yang baru bergabung atau mungkin yang sudah bergabung untuk memurojaah kembali, mampir ke channel YouTube Ashabul Hijrah, cari di playlist di bahasa Arab, ya, di apa? Di sebentar. Oke, di YouTube Ashabul Hijrah, ya, cari di playlist yang bahasa Arab atau nanti mungkin ada Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi kalau tidak salah judul playlistnya. Itu nanti jenengan semua bisa menyimak ya agar terus bisa menyambung karena materinya saling berkaitan. Jadi saya anjurkan untuk mampir ke YouTube-nya Ashabul Hijrah di playlist yang Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi. Naam. Baik. Isim mabnu min as-sarf ya, ini istilah ini saya ambil dari bahasa yang kita dari buku yang kita miliki ya. Mungkin para jamaah yang sudah punya buku bisa dicek, saya lupa di halaman 17 kalau tidak salah insya Allah. Ya sekitar di halaman 17 ya. Itu saya ambil dari situ. Isim mamnu minas sarf. Akan tetapi ada istilah lain yang sering dipakai dalam ilmu nahwu. Ya sebagaimana yang dituliskan di situ ada al-ismu alladzi la yansharif. Ya. Al-ismul alladzi la yansharif. Itu sebenarnya sama aja dengan ism mamnu minas sarf. Intinya adalah kita akan belajar kata-kata yang memang sejak awal sudah tidak boleh ditanwin. Baik, saya berharap para jamaah sudah menyiapkan buku paketnya dan juga buku catatannya. Karena di buku paket, kalau jenengan sudah punya, itu kan cuma list-list aja, tidak ada penjelasannya. Ya, kalau jenengan baca sendiri bisa jadi nggak paham. Nah, insya Allah di sini kami bantu dengan PPT yang kami buat. Oleh karena itu kami buat 2 sesi untuk pembahasan ini karena yang pembahasan yang sangat panjang. Insya Allah nanti sesi yang kedua kita akan lanjut di bulan Januari biidnillahi ta'ala. Nah Ustaz, tafadhal. Baik. Ini kaidah ya, judulnya ini ya. Atau tulisan yang ditebal. Jadi pada dasarnya, seluruh isim itu akan memiliki tanwin pada huruf akhirnya. Jadi kaidah dasar, kaidah umum, bahwa semua isim itu pasti harokat terakhirnya tanwin. Ya, sama kemarin saya sampaikan terkait masalah harokat. Ya, hukum asal harokat di dalam bahasa Arab itu doma atau domatain, gitu kan? Atau domaten lah ya. Gak mungkin ujuk-ujuk satu kata bahasa Arab itu langsung fathah atau kasroh atau malah sukun. Enggak. Hukum asal harokat akhir itu adalah apa? Domatain, kalau enggak ya doma. Itu cara gampang yang mengidentifikasi untuk membaca biar nggak ragu-ragu ya. Sama dalam masalah ini isim itu sebenarnya tanwin. Ya, isim apapun itu sebenarnya tanwin kecuali terkena 2 sebab ini, maka otomatis tanwinnya akan hilang. Ya, tanwinnya akan hilang. Tapi kalau di luar kondisi 2 ini, maka dia pasti tanwin, nggak mungkin enggak. Oke. Kapan itu dia tidak tanwin? Yang pertama adalah ketika terdapat imbuhan alif dan lam. Ya, terdapat imbuhan alif dan lam. Contohnya di situ saya tulis kitabun. Ya, kitabun. Ini dalam kondisi normal. Ya, dia masih tanwin dumatain. Tetapi ketika kitabun ditambahkan alif lam, maka otomatis tanwinnya hilang, maka menjadi al-kitabu. Ya, al-kitabu. Nah, inilah kondisi pertama bahwa kapan isim itu tidak boleh ditanwin secara umum ya, bukan pada pembahasan isim minas shorof ini atau al-ismul ladzi la yansharif, yaitu
ketika dia tersambung atau terdapat imbuhan alif lam. Maka otomatis tanwinnya berubah menjadi harokat biasa. Adapun kondisi yang kedua, kapan isim itu tidak menjadi tanwin di luar pembahasan al-ismul ladzi la yansarif atau mamnu' minas shorf ini, yaitu adalah ketika dia menjadi idhofa. Nanti ada pada pembahasan mudhof ilai pelajarannya ya. Di sini sama, saya pakai contoh yang sama biar kita mudah mencernanya. Yaitu sama, kitabun, tetapi ketika ditambahkan yang disandarkan ya. Jadi kitabun itu kan yang dibuat sandaran. Zaidun itu kan yang disandarkan. Jadi kitabnya Zaid gitu kan. Yang jadi sandaran apa? Yang mudhofnya itu kitab, mudhofun ilainya apa? Zaidun. Ya. Yang awalnya kitabun, ketika dia ada mudhofun ilai yaitu Zaidun, ya, maka otomatis kitabunnya tidak menjadi tanwin. Tanwinnya hilang, menjadi kitabu. Ya, kitabu. Di situ ada kitabu Zaidin. Loh Ustaz, kok jadi Zaidin? Kan yang di atas Zaidun. Ya, itu nanti pembahasan mudhof ilaih ya. Mudhof ilaih. Karena mudhof ilaih itu apa? Majrur. Tidak boleh harokat yang lainnya, pasti majrur. Tetapi fokus kita di kitabnya itu. Yang awalnya kitabun, terus kitabun plus Zaidun menjadi kitabu Zaidin. Nah, inilah dua kondisi yang membuat isim itu yang harusnya hukum asalnya tanwin jadi nggak tanwin. Ya, sekali lagi yang pertama adalah ketika dia terdapat imbuhan alif lam yang awalnya kitabun dikasih alif lam menjadi al kitabu, dan yang kedua adalah isim tersebut menjadi idhofah. Ya. Yang awalnya kitabun ketika dia jadi idhofah sebagai mudhof dan mudhofun ilainya Zaidun ya kitabu Zaidin. Nah, inilah dua kondisi secara umum yang merubah yang harusnya isim itu tanwin menjadi tidak tanwin. Baik, sekarang kita lebih mengkerucut lagi pada pembahasan mamnu' minas shorf atau al-ismul ladzi la yansharif. Naam. Tafadhol ya Ustaz. Baik, sekarang pertanyaannya, apa itu isim mamnu' minas shorf atau apa itu tadi saya lupa istilahnya. Atau al-ismul ladzi la yansharif, apa sih sebenarnya? Baik, Ustaz. Kita pelajari. Next. Oke. Mamnu' minas shorf ya adalah istilah dalam bahasa Arab yang digunakan untuk isim-isim yang tidak boleh bertanwin. Baik itu kasrotain, dhammatain ataupun fathatain. Ya. Jadi ini adalah sebuah pembahasan dalam ilmu nahwu, ya, sebuah istilah di dalam bahasa Arab yang digunakan untuk kelompok-kelompok isim, kelompok-kelompok kata yang memang tidak boleh bertanwin sejak awal. Ya, baik itu yang kasro, dhamma atau fathah, semua kondisinya nggak boleh. Itulah pengertian dari mamnu' minas shorf atau al-ismul ladzi la yansharif. Saya rasa sampai sini sangat mudah sekali dan mudah dipahami ya insya Allah ya dari pengertian apa yang saya sampaikan di PPT. Semoga para jamaah bisa memahaminya dengan baik. Jadi intinya kalau apa itu mamnu' minas shorf ya udah isim yang nggak boleh tanwin dah gitu aja. Jadi simpelnya gitu. Isim yang tidak boleh ditanwin. Jadi kalau setelah kita belajar ini nanti ada isim ini, oh berarti pasti kalau pas kita baca kitab misalnya ya nggak usah ditanwin gitu kan. Nggak usah ditanwin karena kita sudah punya ilmunya di sini. Baik, barakallahu fiik. Next. Oke, di dalam pembahasan mamnu' minas shorf ya, kapan mereka itu terjadi? Karena ada ilat. Ilat itu mungkin juga ada dalam bahasa tajwid ya. Ustaz ya, tajwid tahsin, ilat itu kan kayak penyakit ya. Ada penyebabnya gitu loh, ada penyebabnya. Di sini dikatakan yang dimaksud dengan ilat adalah sesuatu yang membuat isim menjadi ghairu munsharif. Ya, yaitu maksudnya membuat isim itu jadi enggak tanwin. Ada penyebabnya gitu kan. Apa saja penyebabnya? Nah, ada bagian pertama itu yang disebabkan karena satu penyakit saja. Karena hanya satu penyakit saja, itu bisa-bisa kata tersebut langsung tidak boleh tanwin. Dan bagian yang kedua, ada yang disebabkan dengan dua penyakit, dua illat. Ya, baru sah untuk bisa
tidak boleh tanwin. Ya, berusaha untuk tidak boleh tanwin. Ini yang harus kita pahami dengan baik. Makanya saya sampaikan agak butuh konsen lumayan ya, karena kita harus mengidentifikasi dulu nih, masuk yang satu ilat atau yang dua ilat. Yang satu ilat itu apa aja, yang dua itu apa aja. Nah, ini yang perlu kita murojaah, perlu kita latih terus terkait pembahasan mamnu minas sarf. Nah, baik, sekarang kita kasih bagian dulu nih ya, sebelum kita bahas satu persatu. Apa saja yang termasuk dengan satu ilat? Yaitu ada dua. Yang pertama adalah sigo muntahal jumu. Ini sekali lagi tidak ada di buku paket ya. Karena di buku paket hanya urutan-urutan aja. Hanya urutan-urutan, jadi insya Allah nggak ada di buku paket. Jadi mau tidak mau jamaah memang harus mencatat ya. Kalau di buku paket kan cuma 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kita kalau baca sendiri nggak paham itu maksudnya kayak gimana. Baik. Tadi kita sebutkan ada yang satu ilat, satu penyakit sehingga membuat dia tidak boleh ditanwin. Yang pertama adalah sigo muntahal jumu, dan yang kedua adalah isim tersebut diakhiri dengan alif ta'nis. Alif ta'nis itu alif yang menunjukkan perempuan, ya. Alif yang menunjukkan perempuan. Nanti ada mamduda atau maksura. Rinciannya akan kita bahas setelah ini nanti insya Allah. Baik. Yang kedua, kelompok yang kedua adalah dengan dua ilat, ya, dengan dua ilat, yaitu dua penyebab. Yang pertama isim memiliki makna sifat, isim memiliki makna sifat, dan yang kedua adalah isim yang memiliki makna alam atau nama. Dan yang kedua ini akan kita bahas bulan depan karena tidak nutut waktunya. Ya, jadi yang kedua ini akan kita bahas bulan Januari insya Allah. Oke, jadi ini yang dua ilat ya. Jadi kelompok yang dua ilat itu isim isim yang bermakna apa tadi? Isim yang bermakna sifat ya, sifat. Jadi namanya itu ada sifatnya. Terus yang kedua adalah isim yang bermakna alam atau nama. Baik. Sekarang kita coba bahas satu persatu ya. Kita coba bahas satu persatu. Kita bahas dulu yang satu ilat. Yaitu tadi kita sebutkan ada dua bagian atau dua pembahasan. Yaitu sigo muntahal jumu. Dan yang kedua adalah diakhiri dengan alif ta'nis. Yaitu mamdudah atau maksura. Nah, sigo muntahal jumu terlebih dahulu. Kita masuk di pembahasan sigo muntahal jumu. Nah, baik, apa sigot muntahal jumu? Di sini katakan sigot muntahal jumu merupakan bentuk jamak terakhir. Jadi udah anti klimaks. Setelah dia udah nggak ada jamak lagi gitu kan. Udah paling ujung. Ya, udah paling ujung, sudah anti klimaks. Oleh karena itu, sigot ini tidak akan bisa lagi dijamak taksirannya. Ada beberapa kata yang mungkin bisa dimodifikasi jamaknya gitu kan. Tapi untuk sigot muntahal jumu, dia sudah anti klimaks. Udah nggak bisa diganti-ganti lagi. Ya udah paling pucuk lah ya. Udah paling pucuk, udah nggak bisa diapa-apain. Itu adalah sigot muntahal jumu. Makanya sigot muntaha. Muntaha itu kan intaha ya, udah habis gitu loh. Muntahal jumu udah ngepol, udah anti klimaks, sudah nggak ada lagi di atasnya. Itulah sigo muntahal jumu. Dan itu ada wazannya. Ini kita agak nyambung-nyambung dikit dengan sorof ya. Step next. Nah, ini ada wazannya ya. Wazannya ada dua ya. Untuk sementara ini wazannya ada dua. Yaitu mafa'ilu dan mafa'ilu. Ya. Mafa'ilu dan mafa'ilu. Baik. Kalau di buku paket di sini nggak ada ya. Bentar Ustaz. Boleh mundur lagi Ustaz. Baik, kalau di buku paket cuma mafail ya. Ini saya tambahin lagi mafail ya. Mafailu. Kalau di buku paket cuma mafail saja. Oke, yang pertama adalah mafail. Ini yang sering kita dengar mungkin ya. Di sini dicontohkan sebagaimana di buku paket ada jamak dari masjidun. Ya, masjidun itu kan apa?
Tanwin kan harokat akhirnya. Masjidun. Lah, ketika dia jadi jamak, nggak boleh kita baca masajidun. Nah, hati-hati di sini. Ya, hati-hati. Ya. Jadi kalau misalnya mufradnya masjidun, tanwin, ya sudah ketika dia jadi jamak ya jangan ditanwin. Karena nggak semua jamak itu tanwin. Ya, tidak semua jamak itu apa? Tanwin. Ya, inilah pentingnya kita belajar. Seperti masjid tadi ya. Masjidunnya tanwin. Kemudian ketika dia jamak, nggak boleh tanwin. Masajidu. Gitu. Sama kayak yang kedua di buku paket di situ ada tulisan dananir. Ya, dananiro. Gitu kan? Danarir. Mufradnya apa? Dinar kan? Dinarun. Tapi ketika dia jamak ya nggak boleh ditanwin dananiro. Nggak boleh danariron gitu nggak boleh. Ya, nggak boleh dananiron. Tapi dananiro. Ya inilah contoh yang pertama yang sigo muntahal jumu. Dan ini macam-macam ya, bisa ditemukan nanti ke depannya atau mungkin bisa dilihat di kamus tentang apa saja sih yang masuk di mazan mafail. Ya, bentuk jamak yang wazannya mafailu. Yang kedua adalah mafailu. Ya, ada yaknya di situ, mafailu. Ini seperti di sini saya kasih contoh masobih. Masobih itu mufradnya apa? Misbahun, lampu ya. Misbahun. Kalau ada punya tetangga teman namanya Misbah, berarti orangnya itu ngasih cahaya itu kan. Orangnya terang, menerangi yang ada di sekitarnya. Pak Misbah itu ya. Nah, Misbah itu lampu. Ya, Misbahun ketika mufrad dia tanwin. Tapi ketika dia jamak dan ternyata dia masuk dalam kriteria wazan mafailu, maka dia tidak boleh ditanwin. Nggak boleh kita bilang masobihun. Nah, salah. Ya, tapi harusnya apa? Masobihu. Ya, masobihu. Nah, inilah yang mungkin orang-orang Arab sendiri nih, yang asli Arab, itu nggak paham, kecuali yang memang belajar. Makanya kalau jenengan umroh, atau jenengan mungkin kemarin sempat berangkat ke Qatar misalnya, atau di beberapa negara-negara Timur Tengah, itu yang terjadi ketika jenengan berkomunikasi dengan tukang sapu atau jualan, orang yang jualan, itu kalau jenengan ajak pakai bahasa resmi, nggak paham mereka, nggak paham. Gitu. Dan mayoritas mereka itu ketika berbahasa Arab selalu mensukunkan harokat terakhir karena nggak mau mikir para jamaah. Nah, sedangkan kita yang belajar ini harus terlatih, apalagi ilmu nahwu. Ya, makanya kapan kita bisa berkomunikasi sesuai dengan kaidah yang kita pelajari ketika lawan bicara kita adalah orang-orang yang terpelajar, yang di universitas, yang jadi dosen, yang ngisi pengajian di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram, atau mungkin murid-muridnya, itu mereka akan paham ketika kita gunakan bahasa yang resmi. Tetapi kalau jenengan berbicara dengan biasanya askar-askarnya itu, atau yang pakai ijo-ijo yang nyapu-nyapu bersih-bersih, nggak akan paham mereka. Justru kita yang harus belajar lagi untuk mempelajari bahasa yang kedua, yaitu apa? Bahasa Amia ya, bahasa pasaran. Kalau bahasa kita ya, kok di Jawa ya bahasa Jawa atau mungkin bahasa daerah atau bahasa pasar ya. Kalau di bahasa Inggris itu ada namanya apa? Bahasa slang kalau nggak salah di bahasa Inggris itu ya. Jadi nggak sesuai kaedah gitu kan. Nah, itu justru malah yang dipakai sama mayoritas orang. Nah, makanya ketika kita itu bisa berbicara dengan bahasa yang fasih, kita akan dihormati. Apalagi di dunia pendidikan. Meskipun kita mungkin bukan dari pendidikan bahasa Arab atau apa, tapi kalau kita mampu, kita akan dihormati ketika kita di lokasi yang benar gitu kan. Karena itu tadi nggak mesti orang Arab itu paham dengan bahasa mereka sendiri. Dan itu dipelajari dalam ilmu-ilmu sastra bahasa Arab ya, termasuk ilmu-ilmu terkait perkembangan bahasa di dinasti apa, akhirnya bahasa Arab itu ketika membuka wilayah. Jadi ketika Islam itu membuka wilayah kekuasaan itu juga ada positif dan negatifnya, dan di antara dampak negatifnya adalah bercampurnya bahasa. Ya, maka nanti kita akan temukan ada beberapa bahasa Arab yang tercampur dengan bahasa Prancis misalnya, atau bahasa Arab yang tercampur dengan bahasa-bahasa lain itu ada. Itu di antara penyebab futuhul pembukaan wilayah keislaman, terlebih lagi di zaman Umar bin Khattab itu kan melebar banyak ya.
Apalagi sudah masuk ke dinasti Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Nah, disitulah nanti kalau jenengan ada kesempatan belajar tentang perkembangan bahasa Arab, di situ nanti akan diketahuan. Oh, ternyata ketika misalnya kaum muslimin berhasil nih buka di Perancis, ternyata banyak kaum muslimin itu yang menikah misalnya dengan orang Perancis misalnya. Maka di situ terjadi gulat ya, terjadi percampuran bahasa. Ya makanya disitulah dibutuhkan ilmu ini. Ilmu seperti ilmu nahwu, ilmu sorof, dan ilmu-ilmu yang lainnya terkait masalah kebahasaan untuk menjaga apa? Otentik dari bahasa itu. Karena semakin ke sini semakin nggak karuan. Ya, kalau sekarang mungkin jelas akan tercampur dengan bahasa apa? Bahasa Inggris. Ya, dengan bahasa Inggris yang juga termasuk bahasa yang dipakai di internasional gitu kan. Makanya kenapa ada ilmu nahwu, ilmu sharaf dan ilmu yang lain untuk mempertahankan keautentikan dari bahasa Arab itu sendiri. Nah, itulah sedikit wawasan ya agar kita semakin semangat dalam belajar. Baik, ini sudah selesai. Jadi siga muntal jumat cuma ada dua aja wazannya. Mafailu dan mafailu. Kapan kita tahu itu kata-kata termasuk mafailu atau mafailu, ya kita belajar. Kita memperbanyak mufradat, insya Allah nanti next ke depan. Apalagi kalau misalnya disepakati setelah jilid pertama ini habis, kemudian kita berpindah pada salah satu buku yang lebih mengutamakan maharatul kalam atau conversation, itu malah lebih banyak lagi nanti mufradat yang kita dapatkan. Dan ini pasti bermanfaat. Jangan dilupakan ilmu ini. Pasti ini akan ketemu di buku yang selanjutnya. Nah, baik, yang selanjutnya adalah pembahasan ini, yaitu ini yang disebabkan satu ilat ya para jemaah ya, yaitu alif taknis atau ada yang bentuknya mamdudah dan ada juga yang bentuknya maksurah. Nah, pengertian ya. Tadi saya sampaikan ya, alif taknis merupakan alif yang letaknya berada di ujung atau di akhir kata. Dan di situ ada kata-kata taknis, itu adalah fungsinya menunjukkan bahwa dia perempuan. Ya, bahwa dia itu adalah perempuan, ya, bukan laki-laki. Dan kita sudah sampaikan sejak awal bahwa dalam bahasa Arab itu ada mudzakkar dan ada muannas. Tidak ada pelangi ya, nggak ada pelangi. Ya kita berdoa ya. Nggak tahu ini sahih apa enggak, tapi yang saya lihat kabar kalau Perancis menang gitu kan, maka apa syiar LGBT itu akan disemarakkan oleh menterinya mereka. Semoga Allah jaga kaum muslimin di Perancis dan dimanapun mereka berada. Ya, inilah ada dampak positif dan negatifnya. Nah, itu alif taknis ya. Jadi jelas dalam Islam itu ya mudzakkar, kalau nggak mudzakkar ya muannas, nggak ada yang tengah-tengah. Baik. Di situ saya tulis ada dua macam ya. Mamduda itu lebih dikenal dengan mungkin alif bengkok gampangnya. Ya, zikro, marzo, kubro, ya. Dan ini pernah saya bahas kalau nggak salah kemarin ya. Misalnya yang paling gampang, kubro di situ wes, kubro. Yang paling bawah. Sering kita dengarkan kubro ini dikaitkan dengan apa? Kiamat. Ya, kiamatul kubro atau kiamatul sugro. Ya, sugro juga masuk sebenarnya. Ya. Nah, jadi kenapa kok kiamat kubro? Iya, kok bukan kiamat kabir gitu ya? Ya karena kiamat gitu ya. Oh iya, berarti mohon maaf, berarti salah ketik saya, mohon maaf. Ini ada yang kebalik ya. Jadi di nomor pertama itu harusnya maksura dan yang nomor kedua itu adalah mamduda. Naam, jazakallah khair, sahih, sahih. Itu juga bisa dicek di halaman sebelumnya. Mohon maaf, ini ada kesalahan penulisan. Saya ulangi lagi. Jadi yang 01 itu harusnya maksura dan yang 02 itu harusnya apa? Mamduda. Ya, sekali lagi saya mohon maaf ada kesalahan teknis dari penulisan tersebut. Baik, yang pertama adalah maksura ya Pak ya, maksura. Ya tadi kenapa kok kubro? Kenapa kok nggak kiamat kabir gitu kan? Atau kiamat akbar gitu kan? Kenapa kok kiamat kubro? Iya, karena kiamat kan kiamatun, ya ada tak marbuto di situ kan muannas perempuan. Ya maka kata sifatnya harus juga mengikuti yang disifati. Maka kubro, ya kiamatul kubro. Nah, seperti itu. Dan ciri khasnya ada itu ya, gampang sekali alif bengkok. Yang kedua adalah mamduda, yaitu alif tegak. Alif tegak ya, di situ ada apa? Sahra, ada hamra, ada baydha, ada sauda, ya. Ya.
Makanya yang paling gampang mungkin sauda ya. Temennya hamro. Ini kan warna-warna ya. Hamro kan merah. Sauda hitam. Contoh yang paling mudah apa? Habbatus sauda. Ya. Habbatus sauda. Itu kan dari dua kata. Habbatun dan sauda. Ya. Habbatus saudain. Gitu kan. Habbatus sauda. Ini betul-betul filai. Habba itu biji. Sauda itu apa? Hitam. Biji hitam. Jinten hitam itu kan ya kalau nggak salah. Lah, kenapa kok pakai sauda? Kenapa kok bukan habbatu aswad gitu kan? Beda sama hajar. Hajar aswad. Nggak ada hajar sauda. Berarti nggak paham bahasa Arab. Ya. Hajar aswad. Nah, kalau hajarun kan mudzakkar tuh. Batu ya hajarun. Nggak ada tanda-tanda muannasnya. Nggak ada tanda perempuannya. Maka apa? Aswad cocok. Hajar aswad. Tapi ketika habbatu sauda, di situ habbatun ya biji itu dalam genrenya itu muannas, maka mau tidak mau sifatnya juga ikut muannas yaitu hitam sauda, habbatus sauda. Nah, itu mungkin salah satu contoh yang kita bisa buat ngeh bahwa oh iya ya benar-benar juga gitu ya, bahwa disinilah kondisi di mana dia tidak boleh tanwin meskipun nanti kondisinya mudhof ilaih ya, habatus saudai gitu ya. Tidak boleh habatus saudain gitu kan karena dia termasuk mamnu minas saraf. Nah. Baik, setelah kita sudah selesai membahas yang satu ilat tadi, sekarang kita akan membahas dua ilat dan ini insya Allah yang terakhir dan itu yang pertama saja ya, yaitu isim yang memiliki makna sifat. Karena ini yang memiliki sifat itu banyak juga. Adapun yang kedua akan kita bahas bulan depan insya Allah terkait masalah nama-nama. Baik, inilah isim yang memiliki makna sifat ya. Memiliki makna sifat. Yang pertama adalah seluruh kata yang mengikuti wazan fa'lan. Ya. Seluruh kata yang mengikuti wazan fa'lan. Ya, saya anjurkan mungkin buku paketnya bisa ditutup aja biar bisa fokus mengikuti apa yang ada di saya terlebih dahulu. Ya, karena urutannya saya nggak sama dengan yang di buku paket. Tapi poin-poinnya ya sama aja, cuma urutannya beda. Takutnya jenengan nanti nyimak sambil lihat buku paket, loh kok beda? Ya memang urutannya beda. Oke. Yang pertama adalah seluruh kata sifat mengikuti wazan fa'lan. Ini kata sifat lebih ke apa ya? Kondisi, lebih ke kayak kondisi kita. Yang pertama misalnya ada atsyan. Apa atsyan? Ana atsyan. Ana atsyan gitu kan. Yaitu apa? Haus. Haus nih, saya haus. Saya ana ahtajul ma, ainal ma, ana atsyan gitu kan. Kalau jenengan misalnya pas Ramadan, ya pas Ramadan udah adzan maghrib kok gak dapat air zam-zam misalnya atau air minum, ya bukan hanya mak nggak usah, agak naik dikit apa naik dikit lah levelnya gitu kan. Ana atsyan gitu kan, ana atsyan gitu kan. Biar lebih apa mendramatisir gitu ya. Lebih mendramatisir yang artinya apa? Saya haus gitu kan. Baru ditambah ana ahtajul ma, saya sangat butuh apa? Butuh air gitu kan. Sehingga orang itu langsung benar-benar kayak darurat ya, karena dia tahu alasannya gitu kan. Atsyan, oh orang ini bukan hanya sekedar butuh air, tapi dia haus. Apa kalau bahasa Indonesia ini? Dahaga ya, lagi dahaga. Anak atsyan, anak ahtajul ma gitu kan. Maka bantuan itu akan lebih cepat datang daripada sekedar mak, gitu kan. Nah, itu kan kalau mak kan belum jelas kita minta gratis ya, atau mungkin selain mak kalau bahasa amiannya apa? Mungkin kok di ketika umroh miyah ya. Miyah gitu kan. Miyah. Ya, kenapa Miyah? Oh, kalau kita tambahan atau Syan sambil kasih ekspresi gitu kan. Maka dalam pembelajaran bahasa Arab itu nggak bisa teoritis. Harus ada alat peraga atau yang lainnya biar mendukung pembelajaran. Terus itu atau Syan. Jadi kalau kita ngomong harus ada peraganya. Semakin menambah, itu kan biasanya kita gunakan ya untuk misalnya kita berkomunikasi dengan pihak asing. Itu sangat membantu. Bahasa tubuh itu sangat membantu. Jadi ditambah dari bahasanya sendiri juga ada bahasa tubuh. Yang kedua godban. Ya godbanu. Godban itu marah. Ya godban itu marah. La tagzab walakal jannah ya. Huwa godban. Ya huwa godban. Lianna tiflahu
yakhruju minal baiti bighairi isti'dzan gitu kan. Orang itu marah banget gitu kan. Karena anaknya itu keluar rumah tanpa izin misalnya. Wah, ghadban. Ini kata sifat yang mengikuti wazan fa'lan. Yang terakhir adalah apa? Sakron. Apa sakron? Mabuk ya. Sakron itu adalah mabuk. Mabuk. Ya. Orang itu sakron. Dan kok di Surabaya ya, kita kan di Surabaya Sidoarjo ini banyak kecelakaan disebabkan apa? Sakron. Makanya ya benerlah kata Islam bahwa ummul khaba'is itu adalah minum-minuman keras ya, termasuk yang mengantarkan orang kematian ya sakron ini. Nyetir mobil dia sakron gitu kan, geblak mati gitu kan. Naudzubillah, meninggal dalam kondisi apa? Su'ul khatimah. Nah, oke, itu yang fa'lan ya. Yang kedua adalah seluruh kata sifat yang mengikuti wazan af'al. Ya, yang mengikuti wazan af'al. Di sini saya tambahkan, biasanya ada pada bahasa Arabnya warna dan isim tafdil. Ya, jadi lebih seringnya itu digunakan pada warna dan isim tafdir. Isim tafdil, mohon maaf, isim tafdil, isim yang lebih gitu, yang menunjukkan lebih. Misalnya di situ ada ahmar, ahmar kan merah. Ada ahdor, ahdor apa para jamaah? Saya kok lupa ini. Ahdor itu kalau enggak salah, oh hijau ya. Ya, saya ingat kemarin komentator Piala Dunianya. Ahdor, hijau insya Allah ya. Ya hadro, ya hadra'u. Ya, kalau nggak salah hijau, ahdar hijau. Ahdar hijau. Nah, nanti ada asfar. Kalau asfar ada di surat Al-Baqarah ya. Kuning dan yang lainnya. Itu contoh yang warna-warna. Kalau yang isim tafdil, ya ada ini. Ada akbar, ada asgor, ada ahsan yang terbaik. Gimana tuh? Firman Allah Subhanahu Wa Taala terkait sikap kita terhadap orang-orang yang itu berdakwah itu ya. Di situ ada kata-kata ahsan gitu kan. Ada gunakan dengan idfa, idfa billati hiya ahsan gitu kan. Nah, di situ isim tafdil. Jadi kalau kita balas orang itu bukan dengan hanya cara yang baik tapi cara yang terbaik. Nah, bukan sekedar cara yang baik tapi cara yang terbaik. Idfa billati hiya ahsan. Nah, itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu isim tafdil. Jadi kita itu kalau balas orang harus dengan bukan hanya sekedar dengan cara yang baik tapi cara yang terbaik. Sehingga kata Allah dalam ayat berikutnya seakan-akan kita menjadi seorang sahabat. Itulah. Jadi konsep hidup ini kalau dimusuhin orang, dicaci maki orang jangan dibales. Justru balas dengan cara yang terbaik. Seperti itu. Oke, yang ketiga adalah kata sifat udul. Udul itu maksudnya adil. Adil itu maksudnya hitung-hitungan, angka. Ya, angka. Dari 1 sampai 10 tok tapi. Di atas itu enggak ada. 11 ke atas enggak ada. Cuma 1 sampai 10. Itu mengikuti wazan fu'al dan maf'al. Fu'al dan maf'al. Ya, fungsinya sama. Ya, mudzakkar dan muannas ya. Kalau fu'al mungkin lebih ke mudzakkar atau kalau maf'al mungkin lebih ke muannas. Di situ saya tuliskan ya ada uhad. Uhad ya. 1 atau mauhad. Kemudian ada suna atau masna. Terus sulas atau maslas. Ya, sulas atau maslas dan seterusnya. Ya, nanti insya Allah jangan cari di Google, insya Allah ada lah terkait masalah sifat udul ini yang masuk dalam manuk minas sorof. Itulah isim yang memiliki makna sifat. Coba next Ustaz, mohon bantuannya. Oh ya sudah. Jadi insya Allah ada 3 poin itu. Ya meskipun cuma 3 tapi butuh konsentrasi yang sangat luar biasa. Jazakumullah khairan atas baiknya dalam mengikuti pelajaran ini. Semoga menjadi ilmu bermanfaat. Dan semoga bulan depan kita masih diberikan kesempatan untuk belajar kembali. Dan sekali lagi ya semangat terus dalam mempelajari bahasa Arab. Alhamdulillah ada fasilitas seperti ini. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keistiqomahan. Dan hari ini ingat-ingat ya 18 Desember adalah bahasa internasional ya atau bahasa Arab internasional, peresmian bahasa Arab sebagai bahasa internasional, dan ini turut kita
bangga karena ini adalah bahasa Al-Quran dan ini adalah bahasa hadis Nabi, dan seluruh dunia maupun orang kafir pun mengakui dengan bahasa ini. Maka harusnya, tadi saya sudah sampaikan, kalau ilmuwan-ilmuwan terdahulu itu kalau mau ngecek ilmu kedokteran, fisika, dan lain-lain itu mereka harus buka buku bahasa Arab. Apalagi kita nih, yang sejak lahir sudah menjadi seorang muslimah, harusnya lebih semangat lagi dalam mempelajarinya. Insya Allah, biidznillah ta'ala setelah kitab ini habis, ya semoga dimudahkan nanti kita akan lebih mengeksplor lagi di Maharatul Kalam, yaitu conversation-nya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.